Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selva Apriani. Saya mahasiswa dari Universitas Bengkulu, jurusan manajemen MPMC 1B18033. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang anjak piutang. Apa sih anjak piutang? Menurut Kamus Bank Indonesia, anjak piutang adalah hukum kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek atau perusahaan atas transaksi perdagangan dalam luar negeri. Terus pihak yang terlibat dalam anjak piutang itu ada kreditor atau klien, adalah perusahaan pemilik piutang atau perusahaan yang menjual piutang. Kreditor menjual tagihannya pada perusahaan factoring untuk bisa diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang sudah dibuat. Terus ada factoring atau perusahaan anjak piutang adalah perusahaan yang akan membeli atau mengambil alih piutang atau menjual kredit debiturnya. Terus yang selanjutnya itu adalah debitur. Debitur adalah perusahaan atau nasabah yang memiliki masalah dalam pembayaran tagihan uang kreditur atau klien. Terus ada juga manfaat anjak piutang. Yang pertama itu menurunkan biaya produksi, yang kedua itu memberikan fasilitas pembayaran di muka, yang ketiga itu meningkatkan daya saing perusahaan klien, yang keempat itu meningkatkan kemampuan perusahaan klien memperoleh laba, yang kelima itu menghindari kerugian karena kredit macet, yang terakhir itu mempercepat proses ekonomi. Terus ada juga jenis-jenis anjak piutang. Ada beberapa pembagian jenis anjak piutang itu. Yang pertama itu berdasarkan pelayanan. Yang berdasarkan pelayanan itu ada anjak pelayanan penuh, yang dimana itu anjak piutang yang memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non pembiayaan. Terus ada juga anjak massal. Adalah anjak piutang yang memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah tanpa memberikan jasa lain seperti risiko piutang, administrasi penjualan dan penagihan. Terus ada faktor maturitas. Adalah pembiayaan pada dasarnya tidak diperlukan klien, namun oleh pengurus penjualan dan penagihan piutang. Selanjutnya itu berdasarkan penanggungan risiko. Yang pertama itu dengan anjak piutang berkaitan dengan risiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Yang kedua itu tanpa anjak piutang, perusahaan anjak piutang menanggung risiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan klien, tetapi dalam perjanjian anjak piutang dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan bisa diberlakukannya bentuk rekursi. Terus berdasarkan perjanjian, yang pertama itu anjak piutang adalah pengalihan piutang pada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur. Saat piutang jatuh tempo, perusahaan anjak piutang mempunyai hak tagih kepada debitur yang bersangkutan. Terus anjak piutang yang dirahasiakan. Dalam pengalihan piutang pada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur, kecuali jika ada pelanggaran SPK pada pihak klien atau secara sepihak, perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi risiko. Terus yang berdasarkan lingkungan kegiatan,
Yang pertama itu anja domestik adalah kegiatan transaksi anja piutang dengan melibatkan perusahaan anja piutang, klien dan debitur yang berdomisili dalam negara. Terus anja piutang internasional adalah kegiatan anja piutang untuk transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai ekspor faktor dan impor. Selanjutnya itu mekanisme anja piutang. Yang pertama itu kreditor menjual atau memberikan piutang yang dimilikinya kepada perusahaan anja piutang baik dengan cara memberitahukan kepada debitur ataupun tidak. Yang kedua itu perusahaan anja piutang melakukan penagihan kepada debitur sebagai pihak yang memiliki utang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan kreditor. Yang ketiga itu debitur membayar kewajiban utangnya kepada perusahaan anja piutang sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang disepakati. Yang keempat terakhir itu perusahaan anja piutang memberikan atau membayar uang sejumlah piutang dengan diskonto kepada kreditor sesuai tanggung jawabnya sesudah semua permasalahan utang piutang diselesaikan. Selanjutnya itu perbedaan anja piutang dan pinjaman bank, yaitu ada 3. Yang pertama itu anja piutang adalah pada nilai piutang, bukan kelayakan kredit perusahaan. Yang kedua itu anja piutang bukanlah suatu pinjaman melainkan pembelian suatu aset piutang. Yang terakhir itu atau ketiga itu pinjaman bank melibatkan dua pihak, sedangkan anja piutang melibatkan 3 pihak. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan tadi. Jika ada kesalahan kata atau yang lainnya saya mohon maaf. Semoga pembahasan atau materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.